Jadi di video kali ini aku mau bahas pentingnya doa pelepasan bagi kita dan khususnya bagi teman-teman yang kecanduan dosa pornografi, masturbasi, dosa seksual begitu ya. Doa pelepasan itu penting sekali. Kenapa? Supaya mematahkan, menghancurkan kutuk-kutuk yang ada dalam hidup kita. Nah, kutuk-kutuk ini bisa dari kutuk karena dosa orang tua, kutuk keturunan begitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena ada kaitannya teman-teman. Jadi ketika contoh nih orang tua melakukan dosa perzinahan ya, itu ada konsekuensi yang harus ditanggung anak cucunya, begitu ya. Nah, kalau kutuk-kutuk ini dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus, maka kutuk-kutuk itu akan berhenti. Jadi karena udah dipatahkan, dihancurkan, begitu. Nah, itu perlu sekali doa pelepasan. Kenapa saya bagikan seperti ini? Karena saya mengalami, ya. Ini dari kesaksian pribadi saya mengalami. Begini, saya jatuh dalam dosa seks di luar nikah, ya. Jatuh dalam dosa pornografi, masturbasi dulu sebelum bertobat. Karena yaitu adanya kutuk karena dosa orang tua, kutuk keturunan ya. Dan juga karena adanya okultisme. Jadi orang tua ini main kuasa-kuasa gelap ya. Entah itu ilmu putih kah atau ilmu tenaga dalam kah. Pokoknya sama-sama itu dari kuasa gelap ya. Dari iblis, bukan dari Tuhan. Begitu juga yang nenek moyang, ada yang ilmu hitam lah, ada yang ilmu putih atau ilmu buat kesembuhan, katanya mereka ilmu baik, padahal sama aja itu dari iblis ya, dari kegelapan, kuasa gelap. Nah, itu ada konsekuensinya buat keturunan ya. Kalau tidak dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus, ya itu tetap diturunkan begitu. Jadi dosa memang ditanggung masing-masing ya, bukan dosa orang tua, dosa papa contoh ditanggung dosa anaknya, bukan begitu. Dosa memang ditanggung masing-masing, saya setuju. Tapi ada konsekuensi akibat dosa yang dilakukan oleh orang itu. Konsekuensinya ini itu kena ke anaknya. Dalam Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Di sini dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Jadi jangan membuat bagimu patung. Artinya apa? Menyembah berhala, ya kan? Kalau orang mau menyembah berhala, Tuhan bilang sebab Aku adalah Allah yang cemburu, ya. Aku Tuhan Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Berarti apa? Ada keturunannya yang kena kepada keturunan yang ketiga, baru keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci Aku, ya kan? Karena dikatakan sebelumnya jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, jangan menyembah berhala lain begitu ya, jangan menyembah berhala maksudnya. Jadi kalau main kuasa gelap gitu ya ada konsekuensinya begitu. Makanya saya pikir iya betul juga ya, saya jatuh dalam dosa seks luar nikah yaitu karena ada dulu karena kena yaitu ada kutuk karena dosa orang tua ya, orang tua berzina ya ada main kuasa gelap ya, walaupun itu dibilang ilmu putih lah, ilmu tenaga dalam, ilmu buat kesembuhan, menyembuhkan orang ya. Jadi seperti itulah, banyak alasan lah, tapi tetap itu sama-sama dari iblis, bukan dari Tuhan. Itu yang mau saya bagikan ke teman-teman. Jadi kalau Anda punya keturunan, punya nenek moyang maksudnya seperti itu, main kuasa gelap, nah Anda perlu doa pelepasan ini juga ya. Bagaimana doa pelepasan? Saya tahunya doa pelepasan ini baru sadar tahun 2021. Waktu saya cek YouTube, saya ketemu video-videonya Pak Evangelis Dautoni. Kemudian ada juga Pastor Thomas Chandra, ada Mami Deborah Dewi ya. Jadi Pak Dautoni ini dia membagikan hal-hal yang berhubungan dengan okultisme, dan itu harus ada juga kutuk keturunan ya, kutuk masa depan, kutuk
alam kubur. Nah, itu harus dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Anda bisa cek sendiri video-videonya ya di YouTube online ya. Tapi ini yang mau saya bagikan, karena ini yang saya alami teman-teman, dan ini betul ya. Jadinya saya yaitu akhirnya keterikatan dosa seks luar nikah gitu ya. Saya dulu juga pernah sempat diajarin sama papa saya. Ini belum saya bagikan di video-video di internet ya, yang saya share kesaksian saya. Yang ini yang mengenai ilmu tenaga dalam yang pernah saya sempat pelajari ya. Jadi papa saya ajarin saya dulu sempat. Tapi itu saya patahkan, saya hancurkan dalam nama Yesus. Begitu. Waktu saya tahu ada doa pelepasan ini. Penting banget teman-teman, doa pelepasan ini penting banget ya. Supaya apa? Kutuk itu berhenti, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus, sehingga kita mengalami hidup yang memang penuh dengan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus ya, dan tidak tidak keterikatan oleh dosa-dosa seksual seperti itu, tidak keterikatan oleh adanya kutuk-kutuk seperti itu karena adanya dari perjanjian dengan iblis dengan nenek moyang dan sebagainya, karena adanya penyembahan berhala dan sebagainya. Karena sudah dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Itu ya, penting sekali. Nih, ada di dalam Alkitab ya, contoh lain, kutuk keturunan karena dosa orang tua. Dalam 2 Samuel 11 ayat 2-5, ini berbicara tentang Daud dan Batsheba. Jadi Daud ini melakukan perzinahan dengan Batsheba. Batsheba ini sudah bersuami ya. Nih saya bacakan. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang berkata tentang perempuan itu, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Ya, jadi jelas sekali di sini ya, Daud berzina, oke? Dan Daud terkenal sebagai orang yang takut akan Tuhan, tapi dia jatuh dalam dosa perzinahan ya. Oleh karena itu ada konsekuensi akibat dosa yang Daud lakukan. Apa? 1 Raja-Raja 11 ayat 3-4. Ia mempunyai 700 gundik. Ia mempunyai 700 istri. Jadi ini tentang Salomo, anaknya si Daud ya. Jadi Salomo ini punya 700 istri. Saya ulangi lagi ya. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Wow, 700 istri. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Jadi Salomo anak Daud, yang merupakan keturunan Daud, itu juga akhirnya mengalami konsekuensi dari apa yang dilakukan Daud, perzinahan tadi. Bayangkan 700 istri, lebih banyak lagi. Wah. Kemudian karena dia punya banyak-banyak istri ini, akhirnya istri-istrinya ini yang membuat dia itu menyembah berhala, ya, mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga dia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allah yang hidup, begitu. Ini konsekuensi dosa Salomo ya. 1 Raja-Raja 11 ayat 11-13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Wah, hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Stop sampai situ dulu. Kenapa tetap ada belas kasihan Tuhan? Karena Daud, dibilang tadi hanya waktu hidupnya Salomo, Tuhan belum mau melakukan tadi ya konsekuensi itu. Karena Daud ayahnya Salomo. Karena apa? Karena Daud itu dia mau mengakui dosanya. Jadi setelah tadi dia melakukan perzinahan dengan Batsheba, dia ditegur, diperingatkan Nabi Nathan ya, dan dia sadar, dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dia bertobat, dia mau bertobat.
Makanya Daud itu berkenan kepada Allah, hidupnya berkenan kepada Allah karena yaitu Allah mengasihi Daud, ya kan? Karena dia mau bertobat, teman-teman, ya. Makanya tadi oleh karena Daud ayahmu, begitu ya, Tuhan belum mau melakukan kerajaan itu mau dikoyakan, begitu ya. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakannya. Dibilang apa? Dari tangan anakmu. Berarti apa? Keturunannya Salomo. Jadi keturunannya Salomo itu, ya, anak loh, dibilang anak. Ini contohnya sudah, ya, adanya itu kutuk karena dosa orang tua, kutuk keturunan itu. Oke? Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud. Sekali lagi, oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Oke? Nah, ini dari perjanjian lama, ya kan? Kalau dari kitab perjanjian lama, kalau kitab perjanjian baru berarti masa ketika Yesus turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita, disalibkan, mati dan dikuburkan, baru bangkit pada hari yang ketiga, dan dia naik ke sorga, duduk di sebelah di sebelah kanan tahta Allah yang maha kuasa, duduk di sebelah kanan tahta Allah yang maha kuasa. Oke? Duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Oke, seperti itu lah ya pokoknya. Nah, begini, kita pasti berpikir, jadi bagaimana dong ini? Apakah kita bisa dipulihkan kalau begini? Bisa dilepaskan dari keterikatan seperti itu? Apakah kutuk-kutuk itu bisa dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus? Bisa, teman-teman. Kenapa ya? Karena Yesus sudah datang ke dunia sekitar 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa-dosa kita, untuk membayar lunas, ya kan? Oleh darahnya yang kudus. Makanya kalau kita berdoa pelepasan, itu darah Yesus patahkan, hancurkan segala kutuk-kutuk yang mengikat, kutuk keturunan, kutuk karena perjanjian nenek moyang dengan kuasa-kuasa roh jahat. Darah Yesus patahkan, hancurkan kuasa-kuasa roh jahat di dalam nama Yesus. Ya kan? Begitu. Karena Yesus sudah menebus dosa kita. Yesus sudah menyelamatkan kita. Ya kan? Kalau kita percaya kepadanya, kita taat kepadanya, ya kan? Makanya adakah jalan untuk kita pulih dan dilepaskan? Jawabannya ya, ada. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekali lagi, doa pelepasan itu penting sekali. Keluaran 20 ayat 6, ya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi kalau tadi di pasal yang sama, Keluaran pasal 20, ya, ini mengenai hukum Taurat. Tuhan bilang jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan sujud menyembah kepadanya, ya kan? Sebab Tuhan adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Allah. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan langsung begini, tetapi aku menunjukkan kasih setia, tetapi Allah menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku, ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Doa pelepasan sangat penting. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau Anda mau dimerdekakan, dilepaskan, ya, dari segala keterikatan dosa, dari kutuk-kutuk apapun itu, ya, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus kutuk-kutuk itu, maka Anda perlu doa pelepasan ini. Anda perlu iman, ya, beriman pada Tuhan. Oke? Waktu saya doa pelepasan saya lakukan sendiri, ya. Tapi sambil saya tetap ikuti program suatu gereja online, ya kan? Program ini yang membuat saya dipulihkan Tuhan, ya. Tentunya Tuhan memakai program ini karena saya dipulihkan Tuhan pasti, tapi lewat program ini Tuhan pakai buat memulihkan saya dan orang-orang lainnya, ya, yang gambar dirinya sudah rusak, jiwanya sudah tercemar, ya, karena keterikatan dosa dan karena adanya keterikatan karena akibat kutuk-kutuk tadi, itu sudah dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus kutuk-kutuk itu.
kemudian jiwa saya dipulihkan, gambar diri ini dipulihkan. Itu karena selalu mencari hadirat Tuhan setiap hari. Saya ikut program yang namanya Morning Blessing, seperti ibadah saat teduh, doa pagi, ya kan? Jadi setiap Senin sampai Sabtu, ya walaupun saya jujur saya tidak ikuti setiap hari, tapi setidaknya makanan rohani itu masuk ke dalam diri saya, memulihkan jiwa saya, memulihkan gambar diri yang rusak ini. Oleh karena itu teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, cari hadirat Tuhan setiap hari. Anda tidak paham apa yang Anda baca dalam Alkitab, Anda dengarkan khotbah, maka Anda akan memahami, oh seperti ini maksudnya ya. Anda tidak paham, berdoa juga. Yang penting berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Ya, pasti Tuhan buka jalan, entah Tuhan tunjukkan Anda harus dengarkan khotbah online, atau Anda tiba-tiba ketemu foto tentang ayat Alkitab dan ada penjelasannya, ada renungannya. Ya, banyak jalan Tuhan, ya, cara-cara Tuhan buat kita memahami firman Tuhan dan semakin dekat pada Tuhan. Oke, itu aja. Jadi ini pentingnya doa pelepasan, ya, terutama Anda yang masih kecanduan dosa seksual, ya, doa pelepasan. Anda bisa cari videonya Pak Doto nih, bagaimana cara doa pelepasan, atau di internet juga ada, ya. Ini aja, Tuhan Yesus memberkati.